Pernahkah kamu menyadari bagaimana beberapa orang mencoba membuatmu merasa kecil, seolah-olah kehadiranmu tidak penting, suaramu tidak terdengar, dan harga dirimu tidak terlihat? Mereka berasumsi kamu akan mentolerirnya, bahwa kamu akan terus menjelaskan dirimu dan terus membuktikan dirimu. Tetapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa saat kamu berhenti bereaksi, saat kamu berhenti membutuhkan persetujuan mereka, adalah saat mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah memiliki kendali atas dirimu? Itu seperti bayangan yang terlihat besar, membentang jauh, tetapi hanya ada ketika ada cahaya untuk memancarkannya. Hilangkan cahaya dan bayangan itu menghilang. Atau pikirkan tentang ular berbisa. Kekuatannya bukan pada ukurannya, tetapi dalam rasa takut yang ditimbulkannya. Tetapi apa yang terjadi ketika kamu berhenti takut padanya? Ia kehilangan kekuatannya. Itulah kebenaran tentang mereka yang meremehkanmu. Mereka tidak membutuhkanmu untuk gagal. Mereka hanya membutuhkanmu untuk percaya bahwa kamu tidak cukup. Tetapi saat kamu berdiri teguh, saat kamu menolak untuk menyusut, mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah sekuat yang mereka kira. Ketika mereka sibuk mencoba melemahkanmu, kamu punya pilihan, terlibat dalam kepicikan mereka atau bangkit di atasnya. Ketika kamu memilih dirimu sendiri, saat itulah mereka merasakan perubahan. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menyentuhmu. Jadi bagaimana kamu menangani mereka yang mencoba membuatmu merasa kecil tanpa berdebat, tanpa membuktikan, tanpa merendahkan dirimu sendiri? Bertahanlah sampai akhir, karena yang terakhir akan mengubah segalanya. Mari kita mulai. Nomor 1, kenali rasa tidak aman mereka. Mari kita bicarakan tentang situasi yang kita semua hadapi. Seseorang mencoba membuatmu merasa kecil. Mungkin itu komentar sarkastik yang disamarkan sebagai lelucon. Mungkin sikap meremehkan, komentar agresif pasif, atau cara halus untuk merusak kepercayaan dirimu. Pada awalnya, kamu mungkin bertanya-tanya mengapa mereka mengatakan itu. Apa yang telah kamu lakukan untuk mendapatkan ini? Tetapi inilah kebenarannya. Orang yang meremehkan orang lain seringkali merasa tidak mampu sendiri. Kata-kata dan tindakan mereka sebenarnya tidak mencerminkanmu. Mereka mencerminkan diri mereka sendiri. Lihat, ketika seseorang mencoba menjatuhkanmu, itu jarang tentangmu sama sekali. Itu tentang rasa tidak aman mereka sendiri. Orang yang percaya diri tidak merasa perlu membuat orang lain merasa kecil. Hanya mereka yang berjuang dengan harga diri mereka sendiri yang merasa perlu menjatuhkan orang lain untuk mengangkat diri mereka sendiri. Itu adalah cara mereka menutupi perasaan lemah mereka sendiri. Alih-alih memperbaiki kekurangan mereka sendiri, mereka memproyeksikan keraguan diri mereka kepadamu. Disinilah kebijaksanaan Stoik muncul. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Dengan kata lain, respons paling kuat terhadap seseorang yang meremehkanmu adalah tidak jatuh ke level mereka. Jangan terlibat dalam kenegatifan mereka. Jangan mencoba membuktikan mereka salah. Dan jangan biarkan kata-kata mereka mendefinisikanmu. Sebaliknya, kenali rasa tidak aman mereka apa adanya. Itu adalah cerminan dari perjuangan batin mereka sendiri, bukan cerminan dari harga dirimu. Izinkan saya berbagi cerita seorang pria yang saya kenal, sebut saja dia James. Dia terus-menerus diremehkan oleh rekan kerja. Tidak peduli apa yang dicapai James, orang ini akan menemukan cara untuk mengecilkannya. Jika James dipuji oleh bos, rekannya akan berkata, baiklah, mari kita lihat apakah kamu bisa meneruskannya. Jika James berbagi ide dalam rapat, rekan kerja ini akan menanggapi dengan, itu menarik, tapi saya pikir kita butuh sesuatu yang lebih serius. Pada awalnya James menganggapnya sebagai masalah pribadi. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah mungkin dia tidak cukup baik. Tetapi kemudian dia menyadari sesuatu. Orang ini tidak menjatuhkannya karena James gagal. Mereka menjatuhkannya karena James berhasil. Jadi bagaimana James menanganinya? Dia berhenti bereaksi. Dia tidak membantah, tidak membela diri, dan tidak mencoba untuk menang melawan orang ini. Sebaliknya, dia tetap fokus pada pekerjaannya, pada pertumbuhannya di jalannya sendiri. Seiring waktu, sesuatu yang menarik terjadi.
komentar rekan kerjanya kehilangan kekuatannya. Karena saat kamu berhenti memberi orang yang tidak aman reaksi yang mereka dambakan, mereka kehilangan kendali atasmu. Jadi apa yang harus kamu lakukan ketika seseorang mencoba membuatmu merasa kecil? Pertama, kenali apa yang sebenarnya terjadi. Kata-kata mereka adalah tentang rasa tidak aman mereka, bukan nilai dirimu. Kedua, jangan terpancing, tetap tenang, tetap tidak terganggu, dan jangan biarkan mereka menarikmu ke dalam negativitas mereka. Dan akhirnya, teruslah bangkit. Respons terbaik bagi mereka yang mencoba menjatuhkanmu adalah terus bergerak maju, tidak terpengaruh oleh pendapat mereka. Pada akhirnya, rasa tidak aman orang lain bukanlah bebanmu untuk dipikul. Biarkan mereka berjuang dengan keraguan mereka sendiri, sementara kamu fokus untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tak tergoyahkan dari sebelumnya. Nomor 2, tetap tidak tergoyahkan oleh kata-kata mereka. Mari kita bicarakan tentang salah satu keterampilan paling ampuh yang dapat kamu kembangkan. Kemampuan untuk tetap tidak tergoyahkan oleh kata-kata orang lain. Kita semua pernah mengalaminya. Seseorang membuat komentar kasar, mengkritik kamu secara tidak adil, atau mencoba membuatmu merasa kecil. Dan pada saat itu, naluri pertama adalah bereaksi, membela diri, berdebat, atau membuktikan mereka salah. Tetapi inilah kebenarannya. Kamu tidak didefinisikan oleh pendapat mereka. Kata-kata mereka hanya memiliki kekuatan jika kamu mengizinkannya. Ketika seseorang menghina kamu, mengkritik kamu, atau mencoba menjatuhkanmu, mereka mencari sesuatu, reaksi. Mereka ingin kamu marah, merasa tidak aman, meragukan dirimu sendiri. Mengapa? Karena saat kamu bereaksi, mereka menang. Saat kamu mengambil kata-kata mereka secara pribadi, kamu memberi mereka kendali atas emosi kamu. Tetapi ketika kamu tetap tenang, ketika kamu menolak untuk membiarkan kata-kata mereka mengguncangmu, kamu mengambil kembali kekuatan itu. Disinilah kebijaksanaan Stoik muncul. Marcus Aurelius berkata, jika kamu tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena perkiraanmu tentangnya. Dengan kata lain, bukan apa yang mereka katakan yang memengaruhi kamu, tetapi bagaimana kamu menafsirkannya. Jika kamu melihat kata-kata mereka tidak penting, mereka kehilangan kemampuan untuk menyakiti kamu. Jika kamu melihat kritik mereka tidak berarti, itu menjadi tidak lebih dari sekadar kebisingan latar belakang. Pendapat mereka tidak membentuk realitas kamu yang melakukannya. Izinkan saya berbagi cerita seorang pria yang saya kenal. Sebut saja dia David. Dia bekerja dengan seseorang yang terus-menerus mengkritiknya. Tidak peduli apa yang dilakukan David, orang ini selalu memiliki sesuatu yang negatif untuk dikatakan. Pada awalnya, David merasa frustrasi. Dia mendapati dirinya marah, memutar ulang kata-kata mereka di kepalanya, mencoba mencari tahu mengapa mereka memperlakukannya seperti ini. Tetapi kemudian dia menyadari sesuatu. Mengapa dia memberi orang ini begitu banyak kendali atas kedamaian dirinya? Saat itulah dia memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Alih-alih bereaksi, dia tetap tenang. Ketika orang itu membuat komentar sarkastik, David hanya tersenyum dan melanjutkan. Ketika mereka mengkritiknya secara tidak adil, dia tidak berdebat. Dia membiarkan pekerjaannya berbicara sendiri. Seiring waktu, sesuatu yang menarik terjadi. Orang tersebut kehilangan minat, karena kenyataannya adalah ketika kamu berhenti memberi orang reaksi yang mereka dambakan, mereka kehilangan kemampuan untuk memengaruhi kamu. Jadi bagaimana kamu menangani situasi seperti ini? Pertama-tama, ingatkan dirimu bahwa kata-kata mereka hanyalah kebisingan. Mereka tidak mendefinisikan kamu. Kedua, jangan bereaksi secara emosional. Tetap tenang, tetap kendalikan. Dan akhirnya, fokus pada apa yang sebenarnya penting. Jalurmu sendiri, pertumbuhanmu sendiri, kedamaianmu sendiri. Pada akhirnya kamu bertanggung jawab atas seberapa banyak bobot yang kamu berikan pada kata-kata orang lain. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka mencoba, tetapi jangan biarkan mereka menggoyahkanmu. Kekuatanmu datang dari dalam, dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengambilnya darimu, kecuali kamu membiarkan mereka. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, suka dan berlangganan,
untuk wawasan yang lebih kuat. Nomor 3, tanggapi dengan ketidakpedulian. Mari kita bicarakan tentang salah satu cara paling ampuh untuk menghadapi seseorang yang mencoba meremehkanmu. Ketidakpedulian. Ketika seseorang mengejekmu, mengkritikmu secara tidak adil, atau mencoba membuatmu merasa kecil, mereka mencari sesuatu yang spesifik, reaksi. Mereka ingin melihatmu bingung, defensif, atau terluka. Mengapa? Karena itu memberi mereka rasa berkuasa. Tetapi tidak ada yang lebih melucuti rasa benci daripada kurangnya perhatianmu. Ketika kamu menanggapi dengan ketidakpedulian, kamu mengambil hal yang sangat mereka dambakan. Kendali atas emosi kamu. Inilah kebenarannya, ketidakpedulian adalah senjata terhebatmu. Saat kamu berhenti peduli dengan pendapat mereka, penghinaan mereka kehilangan semua makna. Kamu tidak perlu berdebat, tidak perlu membuktikan apapun, dan tidak perlu merendahkan dirimu ke level mereka. Sebaliknya, kamu tetap tenang, tidak terpengaruh, dan sama sekali tidak tertarik pada upaya mereka untuk menjatuhkanmu. Dan itu lebih dari segalanya membuat mereka frustrasi, karena satu hal yang tidak dapat ditoleransi oleh orang yang tidak aman adalah diabaikan. Disinilah kebijaksanaan Stoik muncul. Seneca pernah berkata, diam adalah pelajaran yang dipelajari melalui banyak penderitaan hidup. Dengan kata lain, ketika kamu telah tumbuh cukup kuat, kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu menanggapi segalanya. Tidak setiap hinaan pantas dibalas, tidak setiap tantangan perlu dihadapi. Terkadang langkah paling ampuh yang dapat kamu lakukan adalah tetap diam, jaga kedamaianmu, dan biarkan mereka membuang-buang energi mereka sementara kamu menjaga kedamaianmu. Izinkan saya berbagi cerita seorang pria yang saya kenal. Sebut saja dia Alex. Dia punya rekan kerja yang terus-menerus mencoba menjatuhkannya. Orang ini akan membuat komentar sarkastik dalam rapat, memutar mata mereka ketika Alex berbicara, dan mencoba mencari kesalahan dalam semua yang dia lakukan. Pada awalnya, Alex tergoda untuk melawan, untuk membuktikan dirinya, untuk mempertahankan posisinya. Tetapi kemudian dia mencoba pendekatan yang berbeda. Dia hanya berhenti bereaksi. Setiap kali rekan kerja itu membuat komentar kasar, Alex bertindak seolah-olah dia bahkan tidak mendengarnya. Dia menjaga ekspresinya tetap netral, tetap fokus pada pekerjaannya, dan menolak untuk terlibat dalam permainan. Seiring waktu sesuatu yang menarik terjadi. Rekan kerja itu menjadi frustrasi. Tanpa reaksi untuk dimanfaatkan, upaya mereka untuk meremehkan Alex kehilangan semua kekuatan. Dan akhirnya mereka berhenti sama sekali. Jadi bagaimana kamu menangani orang-orang seperti ini? Pertama-tama, ingatkan dirimu bahwa kata-kata mereka tidak ada artinya, kecuali kamu memberi mereka bobot. Pendapat mereka tidak mendefinisikan kamu. Kedua, tahan keinginan untuk berdebat atau membela diri. Diam lebih kuat daripada kata-kata. Dan akhirnya pergi secara mental. Ketika kamu berhenti peduli tentang apa yang mereka katakan, kamu membebaskan dirimu dari pengaruh mereka sepenuhnya. Pada akhirnya, kamu tidak harus berjuang dalam pertempuran yang tidak sepadan dengan waktu kamu. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka mencoba, biarkan mereka membuang-buang energi mereka. Ketidakpedulianmu adalah kekuatanmu, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Nomor 4, biarkan tindakanmu berbicara. Mari kita bicarakan tentang respons paling kuat terhadap mereka yang mencoba membuatmu merasa kecil, membuktikan bahwa mereka salah tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ketika seseorang meragukanmu, meremehkanmu, atau mencoba menjatuhkanmu, naluri alaminya adalah berdebat, membela diri, atau menjelaskan mengapa mereka salah. Tetapi inilah kebenarannya, kata-kata tidak mengubah pikiran, tindakanlah yang melakukannya. Alih-alih membuang-buang energi mencoba meyakinkan mereka, biarkan kesuksesanmu berbicara sendiri. Inilah kenyataannya. Ketika kamu berhasil, kata-kata mereka menjadi tidak berarti. Orang yang meremehkan orang lain melakukannya karena mereka ingin menanamkan keraguan dalam pikiranmu. Mereka ingin melihatmu bereaksi untuk menebak-nebak dirimu, untuk menyerah. Tetapi saat kamu berhenti terlibat dalam kenegatifan mereka dan fokus pada jalanmu sendiri, kamu mengambil kekuatan mereka.
Setiap pencapaian, setiap langkah maju, setiap kemenangan yang kamu amankan membuktikan bahwa mereka salah tanpa kamu harus mengatakan satu hal pun. Kesuksesan membatalkan kata-kata mereka. Disinilah kebijaksanaan Stoik muncul. Epictetus pernah berkata, "Jangan menjelaskan filosofi kamu, wujudkan." Itu berarti kamu tidak perlu berdebat tentang apa yang kamu yakini, apa yang kamu mampu, atau apa yang kamu hargai. Kamu hanya perlu menjalaninya. Tunjukkan kekuatanmu melalui tindakanmu. Biarkan hasilmu menjadi responsmu. Alih-alih berdebat dengan mereka yang meragukanmu, terus maju dan biarkan kesuksesanmu menjadi satu-satunya pernyataan yang perlu kamu buat. Izinkan saya berbagi cerita seorang pria yang saya kenal. Sebut saja dia Daniel. Dia terus-menerus diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mampu, bahwa dia tidak cocok untuk sukses. Mereka menertawakan ambisinya, mengabaikan ide-idenya, dan mencoba membuatnya merasa kecil. Pada awalnya dia tergoda untuk melawan, untuk berdebat, untuk membuktikan dirinya melalui kata-kata. Tetapi kemudian dia membuat keputusan. Dia akan membiarkan hasilnya berbicara. Dia mengabaikan para peragu, bekerja dalam diam, dan memfokuskan seluruh energinya untuk meningkatkan dirinya. Seiring waktu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kesuksesannya membungkam setiap kritikus. Orang-orang yang sama yang pernah meragukannya mulai bertindak berbeda. Mereka tidak mengejeknya lagi. Mereka tiba-tiba ingin tahu, bahkan iri. Jadi bagaimana kamu menangani orang yang mencoba meremehkanmu? Pertama, berhentilah menjelaskan dirimu sendiri. Kamu tidak berutang pembenaran kepada siapapun atas siapa dirimu atau apa yang kamu mampu. Kedua, curahkan semua energimu untuk pertumbuhan. Biarkan mereka membuang waktu berbicara, sementara kamu menggunakan waktu itu untuk meningkatkan diri. Dan akhirnya, percayalah bahwa kesuksesan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Respons terbaik bukanlah argumen. Itu membuktikan bahwa mereka salah dengan bangkit lebih tinggi dari yang pernah mereka harapkan. Pada akhirnya, kamu tidak perlu meyakinkan siapapun tentang nilai dirimu. Teruslah maju, terus tumbuh, dan biarkan pencapaianmu mengatakan semua yang perlu dikatakan. Karena balas dendam terbesar terhadap mereka yang meragukanmu adalah membuktikan bahwa mereka salah tanpa mengatakan sepatah kata pun. Jika kamu telah menonton video sejauh ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan dan berikan suka jika kamu menikmati kontennya. Dukunganmu sangat berarti dan memotivasi saya untuk terus membuat video yang lebih menarik. Saya harap kamu menemukan inspirasi di dalamnya dan bahwa kita terus belajar bersama. Terima kasih atas dukunganmu. Nomor 5. Tetapkan batasan yang tegas. Mari kita bicarakan tentang salah satu cara terpenting untuk melindungi dirimu dari orang-orang yang mencoba membuatmu merasa kecil. Menetapkan batasan yang tegas. Ketika seseorang terus-menerus meremehkanmu, merendahkanmu, atau mencoba untuk mengurangi kepercayaan dirimu, kamu punya dua pilihan. Kamu bisa mentolerirnya dan membiarkannya mengurasmu, atau kamu bisa pergi dan melindungi kedamaianmu. Inilah kebenarannya. Menghargai dirimu sendiri berarti menolak untuk tinggal di tempat di mana kamu tidak dihargai. Beberapa orang senang membuat orang lain merasa tidak penting karena itu membuat mereka merasa berkuasa. Mereka akan menguji batas-batasmu, mengabaikan ketidaknyamananmu, dan melihat seberapa banyak yang bisa mereka lakukan. Jika kamu tidak menetapkan batasan, mereka akan terus mendorong karena mereka berasumsi kamu akan mentolerirnya. Tetapi ketika kamu menarik garis, ketika kamu menjelaskan bahwa kamu tidak akan menerima rasa tidak hormat, kamu mengambil kembali kendali. Dan disinilah kebijaksanaan Stoik masuk. Epictetus pernah berkata, semakin kita menghargai hal-hal di luar kendali kita, semakin sedikit kendali yang kita miliki. Jika kamu terus-menerus mencari persetujuan dari orang-orang yang tidak menghormatimu, kamu memberi mereka kendali atas harga dirimu. Jika kamu terus menoleransi perilaku beracun hanya untuk menghindari konflik, kamu mengorbankan kedamaianmu sendiri. Tetapi ketika kamu menetapkan batasan yang tegas, ketika kamu memutuskan bahwa kesejahteraanmu lebih penting
daripada pendapat mereka, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Izinkan saya berbagi cerita seorang wanita yang saya kenal. Sebut saja dia Sarah. Dia punya teman yang terus-menerus meremehkannya. Setiap kali Sarah berbagi tujuan atau pencapaian, teman ini akan menanggapi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Seperti, "Oh, itu lucu," atau "Maksudku, kurasa itu mengesankan untukmu." Untuk waktu yang lama, Sarah mencoba menertawakannya, berharap bahwa mungkin dia bereaksi berlebihan. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu ini bukan persahabatan. Ini adalah seseorang yang senang membuatnya merasa kecil. Suatu hari Sarah membuat keputusan. Dia berhenti terlibat, berhenti menjelaskan dirinya sendiri, dan yang terpenting, dia menjauhkan diri dari hal-hal negatif. Begitu saja beban terangkat. Dia tidak perlu lagi membuktikan dirinya kepada seseorang yang tidak akan pernah menghormatinya sejak awal. Jadi bagaimana kamu menetapkan batasan yang tegas? Pertama-tama, sadari bahwa kamu tidak berutang akses kepada siapapun terhadap energimu. Hanya karena seseorang telah lama berada dalam hidupmu, bukan berarti mereka pantas untuk tinggal. Kedua, berhenti menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang tidak menghormatimu. Batasan yang tegas tidak membutuhkan pembenaran. Dan akhirnya, menjauhlah jika perlu. Nomor 6. Ubah kenegatifan. Mereka menjadi bahan bakar. Mari kita bicarakan tentang salah satu perubahan pola pikir paling kuat yang dapat kamu buat. Menggunakan kenegatifan sebagai motivasi. Ketika seseorang meremehkanmu, meragukanmu, atau mencoba membuatmu merasa kecil, kamu memiliki dua pilihan. Biarkan itu mengecilkan hati kamu, atau biarkan itu mengendalikanmu. Orang yang lemah membiarkan kenegatifan membebani mereka, tetapi yang kuat menerima setiap hinaan, setiap kritik, dan setiap keraguan, dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk maju. Inilah kebenarannya. Cara terbaik untuk membungkam orang yang ragu bukanlah dengan berdebat, tetapi dengan berhasil. Orang yang mencoba menjatuhkanmu seringkali memproyeksikan rasa tidak aman mereka sendiri. Mereka ingin melihatmu menyerah karena mereka telah menyerah pada diri mereka sendiri. Mereka ingin melihatmu gagal karena itu membuat mereka merasa lebih baik tentang kurangnya usaha mereka sendiri. Tetapi ketika kamu mengambil kenegatifan mereka dan mengubahnya menjadi motivasi, kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Kamu bangkit di atas mereka. Alih-alih hancur di bawah kata-kata mereka, kamu membiarkan mereka mendorongmu untuk bekerja lebih keras, menjadi lebih kuat, dan mencapai lebih dari yang pernah mereka pikir mungkin. Disinilah kebijaksanaan Stoik muncul. Seneca pernah berkata, kesulitan memperkuat pikiran seperti halnya kerja keras memperkuat tubuh. Setiap tantangan, setiap rintangan, setiap komentar negatif adalah kesempatan untuk tumbuh. Seperti mengangkat beban yang membuat tubuhmu lebih kuat, menghadapi kesulitan membuat pikiranmu tidak mudah hancur. Orang-orang yang meragukanmu tanpa sadar membuatmu lebih baik. Setiap kali mereka mengatakan, kamu tidak bisa, kamu membuktikan bahwa kamu bisa. Setiap kali mereka mencoba menghancurkan semangatmu, kamu menggunakannya untuk mempertajam fokusmu. Izinkan saya berbagi cerita seorang pria yang saya kenal, sebut saja namanya Jake. Dia selalu membuat orang meragukannya. Ketika dia memberitahu keluarganya bahwa dia ingin memulai bisnisnya sendiri, mereka menertawakan. Kamu menjalankan bisnis, semoga sukses dengan itu. Ketika dia memberitahu teman-temannya tentang tujuannya, mereka mengabaikannya, bersikap realistis. Tetapi alih-alih membiarkan kata-kata mereka mengecilkan hatinya, Jake melakukan sesuatu yang berbeda. Dia membiarkan setiap keraguan, setiap penghinaan, dan setiap bagian dari negativitas menjadi alasan untuk mendorong lebih keras. Dan saat dia membangun kesuksesannya, dia menyadari sesuatu. Orang yang sama yang pernah meragukannya sekarang meminta nasihat. Jadi bagaimana kamu mengubah negativitas menjadi bahan bakar? Pertama, berhenti menganggapnya pribadi. Keraguan mereka mencerminkan mereka, bukan kamu. Kedua, ubah setiap penghinaan sebagai motivasi. Alih-alih merasa putus asa, pikirkan, terima kasih atas energi ekstra, saya akan menggunakannya untuk membuktikan kamu salah. Dan akhirnya, fokus pada hasil, bukan balas dendam. Jangan buang waktu mencoba meyakinkan orang untuk percaya padamu. Biarkan prestasimu berbicara.
Di penghujung hari, negativitas hanya memiliki kekuatan yang kamu berikan. Ketika seseorang mencoba menjatuhkanmu, jangan tenggelam ke level mereka. Gunakan kata-kata mereka untuk naik lebih tinggi. Biarkan keraguan mereka menjadi api yang memacu dirimu, dan lihatlah betapa tak terhentikannya dirimu. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, suka dan berlangganan untuk wawasan yang lebih kuat. Nomor 7. Kelilingi dirimu dengan mereka yang mengangkatmu. Mari kita bicarakan tentang salah satu pilihan terpenting yang akan kamu buat. Siapa yang kamu izinkan masuk dalam lingkaranmu? Orang-orang di sekitarmu membangunmu atau menjatuhkanmu. Mereka mendorongmu menuju pertumbuhan atau menahanmu dengan negativitas. Dan inilah kebenaran sederhananya. Orang yang tepat akan mengenali nilai dirimu tanpa perlu menjatuhkanmu. Jika seseorang terus-menerus meremehkanmu, membuatmu meragukan dirimu sendiri, atau menguras energimu, bukan tugasmu untuk meyakinkan mereka tentang nilai dirimu. Tugasmu adalah pergi dan mencari teman yang lebih baik. Inilah kenyataannya. Lingkunganmu membentukmu. Jika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, yang menginspirasimu, yang mendorongmu untuk menjadi lebih baik, kamu tumbuh secara alami. Tetapi jika kamu tetap di sekitar mereka yang merendahkanmu, yang memberi kamu keraguan, yang membuatmu merasa kecil, negativitas menyusup, apakah kamu menyadarinya atau tidak, dan seiring waktu itu mempengaruhi pola pikirmu, kepercayaan dirimu, dan bahkan kemampuanmu untuk mencapai tujuan. Disinilah kebijaksanaan Stoik muncul. Seneca pernah berkata, bergaul dengan mereka yang akan membuat pria yang lebih baik dari kamu. Dengan kata lain, pilih lingkaranmu dengan bijak. Habiskan waktu dengan orang-orang yang menantangmu untuk tumbuh, yang merayakan kesuksesanmu tanpa kecemburuan, dan yang mendorongmu untuk terus maju ketika keadaan menjadi sulit. Orang-orang dalam hidupmu seharusnya tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu. Mereka harus mengingatkanmu tentang hal itu. Izinkan saya berbagi cerita seorang wanita yang saya kenal. Sebut saja dia Emily. Dulu, dia dikelilingi oleh orang yang salah. Setiap kali dia berbicara tentang mimpinya, teman-temannya akan menanggapi dengan skeptis. Apakah kamu yakin kamu dapat mengatasinya? Kedengarannya berisiko, mungkin bermain aman saja. Itu bukan penghinaan langsung, tetapi cukup untuk menanamkan keraguan dalam benaknya. Dan selama bertahun-tahun dia ragu-ragu, takut untuk mengejar apa yang benar-benar dia inginkan. Kemudian, dia membuat keputusan. Dia mengubah lingkarannya. Dia mulai menghabiskan waktu dengan orang-orang yang percaya padanya, yang menantangnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yang mendukung ambisinya alih-alih mempertanyakannya. Dan perbedaan itu mengubah hidupnya. Dia mulai mengambil tindakan, membuat gerakan, dan melangkah ke potensinya dengan percaya diri. Jadi bagaimana kamu mengelilingi dirimu dengan orang yang tepat? Pertama, perhatikan bagaimana orang membuatmu merasa. Apakah mereka mengangkatmu atau menjatuhkanmu? Kedua, lepaskan hubungan yang beracun. Jika seseorang terus-menerus membuatmu merasa kecil, mereka tidak pantas mengaksesmu. Dan akhirnya, carilah mereka yang menginspirasi kamu. Temukan orang yang menantangmu, yang mendorongmu, dan yang benar-benar ingin melihatmu menang. Pada akhirnya, kamu adalah cerminan dari orang-orang yang kamu pertahankan di sekitar kamu. Pilih dengan bijak, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, dan perhatikan seberapa jauh kamu melangkah. Lingkaran yang tepat tidak hanya membuatmu merasa didukung, tetapi juga membuatmu tak terhentikan. Nomor 8, ingat harga dirimu. Mari kita bicarakan tentang salah satu kebenaran paling kuat yang perlu kamu internalisasikan. Tidak seorang pun dapat membuatmu merasa kecil kecuali kamu mengizinkannya. Cara orang memperlakukanmu adalah cerminan dari mereka, tetapi bagaimana kamu merespons adalah cerminan dari dirimu. Jika seseorang mencoba meremehkanmu, mengabaikan nilai kamu, atau membuatmu meragukan dirimu sendiri, satu-satunya cara mereka berhasil adalah jika kamu membiarkan kata-kata mereka berakar di pikiranmu. Berdirilah teguh dalam harga dirimu, dan tidak ada seorang pun yang akan memiliki kekuatan untuk mengguncangmu. Inilah kenyataannya. Orang dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan, tetapi kata-kata mereka hanya memiliki bobot jika kamu memberi mereka izin.
Jika seseorang menyebut kamu tidak layak, apakah itu menjadi kenyataan? Tidak. Jika seseorang memberitahu kamu bahwa kamu tidak mampu, apakah itu tiba-tiba menghapus semua keterampilan dan potensi kamu? Sama sekali tidak. Kata-kata mereka tidak memiliki kekuatan nyata, kecuali kamu memilih untuk mempercayainya. Dan disitulah harga diri muncul. Ketika kamu tahu nilai dirimu, pendapat orang lain menjadi tidak lebih dari sekadar kebisingan. Disinilah kebijaksanaan Stoik muncul. Marcus Aurelius pernah berkata, nilai seorang pria tidak lebih besar dari ambisinya. Dengan kata lain, nilai kamu ditentukan oleh apa yang kamu perjuangkan, bukan oleh apa yang orang lain katakan tentangmu. Jika kamu bekerja menuju sesuatu yang berarti, jika kamu berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, maka tidak ada yang dikatakan orang dapat mengambilnya darimu. Nilai kamu tidak untuk diperdebatkan, itu adalah sesuatu yang kamu putuskan sendiri. Izinkan saya berbagi cerita seorang pria yang saya kenal, sebut saja dia Ryan. Dia pernah bekerja di lingkungan di mana dia terus-menerus diremehkan. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, selalu ada seseorang yang siap mengkritiknya, meremehkan usahanya agar dia merasa tidak cukup baik. Pada awalnya, Ryan membiarkannya mempengaruhinya. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah mungkin mereka benar. Tetapi kemudian dia menyadari mengapa dia memberi orang-orang ini begitu banyak kekuasaan atas kepercayaan dirinya. Mengapa dia membiarkan pendapat mereka mendikte bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Saat itulah semuanya berubah. Ryan berhenti mencari validasi, berhenti khawatir tentang membuktikan dirinya kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkan energinya. Sebaliknya, dia fokus pada tujuannya, pada pertumbuhannya, dan menjadi lebih baik setiap hari. Dan coba tebak, saat dia berhenti membutuhkan persetujuan mereka, adalah saat dia menjadi tak terhentikan. Jadi bagaimana kamu mengingat harga dirimu sendiri? Pertama, ingatkan diri kamu bahwa pendapat orang lain tidak mendefinisikan kamu. Kamu bukanlah apa yang orang lain katakan. Kamu adalah apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Kedua, bangun harga dirimu melalui tindakan. Kepercayaan diri datang dari menunjukkan dirimu sendiri, dari terus maju meskipun ragu. Dan akhirnya, menolak untuk mengecilkan dirimu untuk siapapun. Jika seseorang mencoba membuatmu merasa kecil, itu karena mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang mengintimidasi mereka. Tetap berdiri teguh. Pada akhirnya, harga dirimu adalah milikmu untuk memutuskan. Tidak ada yang dapat mengambilnya darimu. Jadi, berhentilah mencari validasi. Berhentilah membiarkan kata-kata mereka memengaruhi kamu. Dan mulailah membawa dirimu dengan kepercayaan diri seseorang yang tahu persis apa yang mereka bawa ke meja. Karena ketika kamu benar-benar memahami nilai dirimu, tidak seorang pun, bukan seorang kritikus, bukan seorang yang ragu, bukan satu pun suara negatif dapat membuatmu merasa kecil lagi. Jika kamu telah menonton video sejauh ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan dan menyukainya. Jika kamu menikmati kontennya, dukunganmu sangat berarti dan memotivasi saya untuk terus membuat video yang lebih menarik. Saya harap kamu menemukan inspirasi di dalamnya dan bahwa kita terus belajar bersama. Terima kasih atas dukunganmu.